Oke, kita lanjutkan pembahasan materi suku banyak ya. Untuk membahas soal EP, evaluasi kompetensi pemahaman. Nah, ini adalah bagian dari materi suku banyak. Oke, di EP ini ada 10 soal ya, yang kita bahas. Kita langsung saja bahas soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 kita diberikan informasi suku banyak fx dibagi dengan x min h. Ya, hasil baginya adalah hx. Ya. Sisanya ini adalah s. Nah, maka akan menjadi fx sama dengan, oke, konsepnya adalah kita coba gunakan bilangan dulu ya. Apabila kita punya 17 dibagi 3, maka hasilnya adalah 17 bagi 3 adalah 5. Ya, sisanya adalah 2/3. Nah, seperti ini. Kalau ini kita samakan penyebut, maka akan kita peroleh 17/3 ini sama dengan penyebut 5 kali 3 ya ditambah 2. Nah, dari bagian pembilang ini ya 17. Nah, 17 ini adalah fungsinya. Ya, fungsinya katakanlah fungsi fx ya. Fungsi fx. Nah, ini sama dengan 5. 5 ini hasil bagi. Katakanlah hx ya, hasil bagi. Kemudian dikali 3. 3 ini adalah pembaginya, katakanlah T. Ya, pembagi. Ditambah 2. Nah, 2 ini adalah sisanya. Ya, kita lambangkan umpama dengan Sx. Nah, ini adalah bentuk fungsi fx ya. Secara umum apabila dibagi dengan Px, hasil baginya Hx, sisanya Sx. Nah, soal yang kita hadapi di sini fx ini sama dengan, nah, diketahui hasil baginya Hx, pembaginya adalah x min a, ditambah sisanya di sini adalah s. Nah, ini jawabannya ya, Hx kali x min a tambah s, atau ini ditukar posisi juga nggak jadi masalah, x min a kali Hx tambah s. Jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Fx suku banyak derajat 4. Nah, artinya dia berpangkat 4 ya. X pangkat tertinggi adalah 4. Jika fx dibagi oleh x tambah a, sisa pembagiannya adalah, oke, tadi kita punya rumusnya seperti ini. Fx sama dengan ya hasil bagi kali pembagi ya tambah sisa. Oke, kita diberikan di soal fx sama dengan hasil baginya nggak diberikan, jadi kita tetapkan hx saja. Kemudian pembaginya ini adalah x tambah a. Nah, tambah sisa ya, berarti sisanya adalah ya tinggal ganti dengan, atau kita nggak perlu tulis sx ya, tulis aja sisa. Katakanlah kita tulisnya sisa tambah sisa gini ya. Oke, tambah sisa. Oke, jadi kalau seandainya dibagi x tambah a, maka sisanya apa? Kita ganti saja. Kita perhatikannya adalah pembaginya x tambah a. Nah, x tambah a ini akan sama dengan a, akan sama dengan 0 apabila x-nya kita ganti dengan minus a. Maka kedua ruas ini gampangnya kita ganti x-nya dengan minus a. Nah, maka ini akan menjadi yang ruas kiri jadi f minus a ya, sama dengan h min a dikali min a tambah a jadi 0 ya, ditambah sisa. Nah, dengan sendirinya yang ruas kanan itu tinggallah sisa ya, 0 kali h min a kan tetap 0 ya, tambah sisa jadi sisa. Jadi sisanya adalah f min a. Maka kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Fx habis dibagi oleh x tambah a dikali x min a. Nah, x tambah 2 maksudnya ya, dikali x min 2. Oke. Makna habis dibagi ini artinya nggak bersisa atau sisanya 0. Jadi kita punya fx ya sama dengan hx hasil bagi dikali pembaginya x tambah a. Nah, hanya 2 ya, dikali x min 2. Nggak ada sisa artinya 0 sisanya gitu ya. Karena habis dibagi gitu ya. Nah, dengan demikian fx dibagi x min 2 maka sisanya adalah, nah, gimana kalau fx dibagi oleh x min 2? Nah, kan kita punya seperti ini.
fx sama dengan hx dikali x tambah 2, maka akan sama apabila fx dibagi oleh x min 2. Maka hx dikali dengan x tambah 2 ini sebagai pembagi, sebagai hasil bagi. Ini sebagai pembagi, ya, sebagai pembaginya. Maka tetap sisanya juga 0. Ya, jadi kalau seandainya pembaginya adalah x tambah 2 kali x min 2, sisanya 0. Kalau pembaginya x min 2, ya tetap 0 juga, gitu ya. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, ya. Kita lihat fokus di pembagi. Pembaginya adalah 2x min 4. Nah, kita jadikan sama dengan 0, maka x-nya berapa? Maka jelas x-nya sama dengan 2, ya. Kalau seandainya sama dengan 0, ya, maka dapatlah x-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, sehingga kalau seandainya kita punya fungsi fx dibagi oleh 2x min 4, maka sisanya adalah f2. Dari mana 2? Dari 2x min 4 kita bikin sama dengan 0, jadi x-nya 2. Nah, berapa nilai f2? Karena fungsinya diberikan x pangkat 3 min 8. Nah, untuk soal nomor 4 ini fungsi diberikan x pangkat 3 min 8, maka ganti x-nya dengan 2. Maka jadilah 2 pangkat 3 min 8. Maka hasilnya jadi 8 dikurang 8 sama dengan 0. Nah, ini sisa pembagian fx dibagi dengan 2x min 4. Maka kita pilih opsinya yang A. Atau bisa juga gunakan rumus yang di awal, ya, fx sama dengan hasil bagi, ya, kali pembagi, ya, tambah sisa. Nah, gini. Kita punya fx-nya apa? Fx-nya adalah x pangkat 3 min 8, di soal diketahui. Hx-nya nggak diketahui, ya biarkan saja, hasil baginya adalah hx. Px-nya pembaginya adalah 2x min 4 tambah sisa. Oke. Nah, karena kita ditanya sisa, maka kita usahakan gimana caranya menjadi 0, ya. Nah, agar biar jadi 0 kita bisa tentukan nilai yang 2 sendiri, maka kita buat saja 2x min 4 ini sama dengan 0. Nah, sehingga x-nya sama dengan 2. Nah, sehingga kita bisa tentukan ruas kiri dan kanan, kita ganti x-nya dengan 2. Maka akan kita peroleh ruas kirinya 8, 2 pangkat 3 dikurang 8 sama dengan H2. Nah, walaupun kita nggak punya fungsi hx-nya, ya, tapi kita bisa tentukan sisanya karena ini akan dikali dengan 0, 2x min 4. Ya, ketika x-nya 2, maka jadi 2 kali 2 kurang 4, jadi 0, tambah sisa. Maka ruas kirinya 0, ruas kanannya tinggal sisa. Ya, maka dapatlah sisanya sama dengan 0. Nah, itu cara yang kedua. Oke, lanjut nomor 5. Nah, jika suku banyak fx dibagi x kuadrat min x min 2, sisanya adalah x tambah 1. Jadi dia punya bentuk seperti ini, ya. Fx yang pertama ini, fx dibagi dengan x kuadrat min x min 2. Min x min 2, nah, sisanya adalah x tambah 1. Ya, dibagi x kuadrat min x min 2, sisanya x tambah 1. Boleh juga kita faktorkan pembaginya menjadi x minus 2, x plus 1. Nah, ini sisanya adalah x plus 1. Nah, ini kalau seandainya kita tuliskan dalam bentuk rumus fungsi fx, maka akan menjadi fungsi fx sama dengan hasil bagi atau hx dikali pembagi. Nah, pembaginya ini x min 2 kali x plus 1. Sisanya, ya, tambah sisanya adalah x tambah 1. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya simpel, fx gimana? Fx kalau dibagi dengan x tambah 1, sisanya berapa? Nah, kalau kita gunakan konsep ini, maka kita bisa faktorkan. Jadi fx ini ternyata sama dengan x tambah 1 ada di suku pertama dan suku kedua, maka bisa kita faktorkan jadi x tambah 1 dikali hx kali x minus 2 tambah 1. Nah, ternyata fx ini habis dibagi oleh x tambah 1, ya, karena nggak ada sisa di sini. Sehingga pembagian fx oleh x tambah 1, sisanya adalah 0. Jadi untuk soal nomor 5 ini kita pilih opsinya yang E. Atau kita gunakan cara yang kedua, ya. Cara keduanya itu adalah kita bisa ambil informasi yang pertama ini, nah, dengan menggunakan
teorema sisa bahwa apabila fx dibagi x min 2, nah, sisanya akan sama dengan f2. Nah, berapa nilai f2? Berarti x-nya diganti dengan 2, kan sisanya x tambah 1. Jadi 2 tambah 1. Jadi f2 sama dengan 3. Nah, bagaimana kalau fx dibagi dengan x tambah 1? Nah, maka sisanya menjadi f min 1. Nah, berarti x-nya diganti dengan min 1. Jadi min 1 tambah 1. Nah, jadi hasilnya adalah 0. Jadi f min 1 sama dengan 0. Kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah fx dibagi x tambah 1. Sisanya berapa? Menurut teorema sisa, fx dibagi x tambah 1, maka sisanya adalah f min 1. Nah, ini sisanya f min 1. Karena kita sudah dapat informasi sebelumnya bahwa f min 1 sama dengan 0, maka dapatlah di sini sisa sama dengan f min 1, f min 1 sama dengan 0. Maka sisanya adalah 0 untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, kita diberikan fungsi fx, yakni x min 1 kali x min 2 kali x min 3. Pertanyaannya fx dibagi x tambah 1, maka sisa pembagiannya, berapa sisa pembagiannya? Oke, jadi kalau menurut teorema sisa, fx dibagi x tambah 1, sisa pembagiannya adalah f min 1. Dari mana min 1? Dari x tambah 1 kita buat sama dengan 0. Ya, pembagi sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 1. Jadi diganti x-nya dengan min 1. Karena kita punya fungsi fx diberikan x min 1 kali x min 2 kali x min 3, ganti x-nya dengan min 1, maka kita peroleh min 1 kurang 1, ya, min 1 kurang 2, min 1 kurang 3. Maka akan kita peroleh menjadi minus 2 kali minus 3 kali minus 4. Ya, maka jawabannya adalah 2 kali 3 kali min 4. Ya, 6 kali min 4, jadi minus 24. Ya, jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Cukup banyak fx dibagi dengan 3x min 6, maka sisanya sama dengan, sama seperti tadi ya. Jadi kita fokus ke pembaginya dulu, pembaginya 3x min 6. Ya, 3x min 6. Nah, pembagi kita buat 0 ya, 3x min 6 sama dengan 0, maka dapatlah 3x sama dengan 6 atau x sama dengan 2. Nah, maka fx dibagi dengan 3x min 0, maka sisanya adalah f2. Gitu ya, ganti x dengan 2. Nah, sebenarnya di sini ada opsinya, b sama dengan f2. Jadi kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 7. Oke, atau boleh juga gunakan cara kedua. Cara kedua pakai rumus ya. Kita tahu bahwa rumusnya fx ya, ini sama dengan hasil bagi dikali pembagi. Pembaginya tadi di soal 3x min 6 tambah sisa. Nah, oke, seperti ini ya rumusnya ya. Oke, sekarang gimana cara biar kita dapat sisa? Kita bikin saja 3x min 6 ini sama dengan 0. Nah, 3x min 6 sama dengan 0 ketika x-nya sama dengan 2. Nah, serentak kita ganti x-nya dengan 2, maka kita peroleh f2 sama dengan h2 dikali 0, pastinya nih 3x min 6 ketika x-nya 2, tambah sisa. Nah, dari sini dapatlah f2 sama dengan sisa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Misal fx sama dengan x min 1 pangkat 2 dikali x tambah 1 dikali x min 2. Nah, jika fx dibagi dengan x min 1 kali x min 2, maka hasil baginya. Nah, karena ditanya bukan sisa, tapi hasil bagi. Ya, sama seperti halnya kita punya 24 dibagi dengan 6. Nah, ini bisa kita buat jadi 2 kali 3 ya, kali 4 ya, dibagi dengan 6. 6 ini 2 kali 3. Coret 2 dengan 3 ini. Nah, maka hasilnya adalah 4. Hasil baginya. Nah, sama halnya dengan ini, fx ya dibagi dengan x min 1 kali x minus 2. Berapa hasil baginya? Kita ganti fx-nya dengan informasi yang diberikan. Fx itu adalah x min 1 kuadrat, artinya x min 1 kali x min 1 dikali x plus 1 dikali x minus 2. Dibagi dia dengan x min 1 dikali x min 2. Nah, dari sini bisa kita coret. Jadi x min 1-nya sama, coret. X min 2 juga sama, coret. Sehingga hasil baginya, nah ini hasil baginya, x min 1 kali x plus 1. Nah, kalau kita uraikan jadilah x kali x kuadrat. 1x dikurang 1x habis ya. Min 1 kali 1 jadi min 1. Nah, ini sih hasil bagian jadi x kuadrat min 1. Jadi kita pilih
Untuk soal nomor 8 opsinya yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Informasi pertama, fx dibagi x-1, sisanya 2. Nah, menurut teorema sisa kan informasi pertama ya, fx dibagi x-1 maka sisanya jadi f1. Di soal kasih tahu sisanya 2. Nah, ini kita simpan. Kemudian informasi yang kedua, fx juga dibagi x-3 sisanya 4. Dibagi x-3 sisanya jadi f3. Nah, di sini dikasih tahu sama dengan 4 sisanya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, jika fx dibagi x-1 kali x-3 sisanya px tambah q, berapa nilai p? Oke. Kita tuliskan rumusnya bahwa fx dibagi oleh x-1 kali x-3, katakanlah hasil baginya hx. Pembaginya x-1 kali x-3. Sisanya dikasih tahu di soal adalah px tambah q. Nah, pertanyaannya berapa nilai P? Oke. Sekarang kita buat dulu satu persatu. X-1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan berapa? Nah, X-nya sama dengan 1. Jadi ruas kiri dan kanan kita bikin X-nya sama dengan 1. Diganti X-nya dengan 1. Maka dapatlah ruas kiri F1. Ruas kanannya ini jadi H1 kali 0. 1 kurang 3 min 2 ya. Udah pasti 0 ini. Ya. Tambah X-nya ganti 1 jadi P kali 1 P tambah Q. Nah, P1 itu di soal sama dengan 2. Nah, ini ganti 2 nih. Jadi 2 sama dengan ini 0 sama dengan P plus Q. Simpanlah dia sebagai persamaan pertama. Nah, kemudian kita pandang lagi fx dibagi dengan x-3. Nah, sekarang yang kita bikin x-3 sama dengan 0. Maka dapatlah x-nya sama dengan 3. Sehingga ruas kiri kanan kalau kita ganti 3, X-nya menjadi F3 sama dengan H3 dikali 3 kurang 1 dikali 0 tambah PX kali tambah Q. X-nya ganti 3 jadi 3P tambah Q. Ya, nah ini sebenarnya boleh langsung ditulis 0 sebenarnya, atau nggak usah ditulis langsung 0, 3P tambah Q juga boleh ya. F3-nya di soal dikasih tahu sama dengan 4. Ya, maka kita pilih. Kita tulis di sini jadi 4 sama dengan ini 0, nggak usah ditulis lagi. Nah, jadi sama dengan 3P tambah Q. Ini kita simpan sebagai persamaan kedua. Nah, kita akan ditanya berapa nilai P-nya. Berarti persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Persamaan satunya P tambah Q sama dengan 2. Persamaan keduanya 3P tambah Q ini sama dengan 4. Nah, kita eliminasi, hilangkan Q-nya, maka dapatlah minus 2P, ini sama dengan minus 2. Ya, jadi P-nya sama dengan 1. Nah, seperti ini. Maka kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Informasi pertama, fx habis dibagi oleh x-3. Kalau habis dibagi berarti sisanya 0. Informasinya ya. Nah, sisanya 0 pastinya kalau habis dibagi. Nah, berapa sisanya? Karena fx dibagi oleh x-3, maka sisanya jadi f3. Ya, ini f3 yang 0 gitu ya. Nah, ini informasi pertama. Informasi yang kedua, ya kalimat berikutnya. Nah, jika dibagi dengan x-2, sisanya 4. Sisanya 4. Nah, sementara kalau fx dibagi x-2, maka sisanya kan jadi f2 ya. Jadi f2 sama dengan 4. Nah, ini informasi yang kita dapat. f3 sama dengan 0 dan f2 sama dengan 4. Masuk ke pertanyaan, fx dibagi x-3 kali x-2, maka sisanya adalah, oke, kita tuliskan rumusnya, fx, nah ini sama dengan hasil bagi dikali pembagi. Pembaginya adalah x-3 dikali x minus 2 tambah sisa. Kalau pembaginya pangkat 2, maka sisanya pangkat 1, ya, berkurang 1 pangkatnya. Nah, pangkat 1, maka sisanya itu kita umpamakan ax tambah b. Boleh juga PX tambah Q, boleh ya, bebas tambah. Yang jelas dia harus bersisa 1 ya, ini sisanya. Jadi kita umpamakan sisanya adalah AX tambah B. Oke. Sekarang gimana agar X-3 atau X-2 sama dengan 0? Ya, langkah pertama adalah X kita bikin sama dengan 3. Maka ini jadi 0 X-3. 0 dikali HX dengan X-2 ya 0 juga tetap. Jadi kita dapat ruas kiri F3, ruas kanannya ini 0, nggak usah dipikirkan. Jadi ini A kali X, X-nya 3. Jadi 3A plus B. Nah, F3 di soal sama dengan 0, maka 0 sama dengan 3A plus B. Nah, ini simpan sebagai persamaan pertama.
Nah, lanjut ya. Gimana kalau X min 2 sekarang yang kita bikin 0? Jadi haruslah X sama dengan 2. Maka ruas kiri menjadi F2. Nah, ruas kanan nih jadi 0 pastinya nih, yang ini, bagian pertama. Ya, karena ada X min 2. Ketika X-nya 2 jadi 0. Nah, langsung saja ke sisa A kali 2. Ya, X min 2 kan A kali 2 tambah B. Jadi 2A plus B. Nah, di soal kita sudah diinformasikan F2 nilainya adalah 4. Nah, ini jadi 4 sama dengan 2A plus B. Nah, simpan sebagai persamaan kedua. Nah, tugas kita sekarang menghilangkan D. Jadi kita eliminasi ini dengan cara dikurang. Maka dapat 0 kurang 4 minus 4 sama dengan 3A dikurang 2A jadi A. Jadi dapatlah A-nya min 4. Kalau A-nya min 4, berapa B-nya? Kita boleh gunakan salah satu dari persamaan ini. Katakanlah dari persamaan pertama. Ya. Ganti A-nya dengan min 4. Jadi 0 sama dengan 3 kali min 4 minus 12 tambah B. Maka dapatlah B-nya 12. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa sisanya ini adalah tadi kita umpamakan AX tambah B. Kita sudah dapat A-nya. A-nya min 4. Jadi min 4X tambah B. B-nya adalah 12. Maka sisanya min 4X tambah 12. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 10.